Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Willy Puguh Pribawana SPDH, calon guru penggerak Angkatan 10, kelas 77B, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dari SMP Negeri 2 Kandangan. Pada modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, saya akan memaparkan prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA merupakan upaya kolaboratif yang mendorong menemukan kekuatan dalam setiap diri individu, organisasi, atau komunitas, dan lingkungan sekitarnya, dimulai dengan menghargai prestasi dan aset yang telah ada, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, sebelum merancang sebuah perubahan. Inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan Bagja, dimulai dengan mengidentifikasi yang pertama, hal baik apa saja yang ada di sini. Yang kedua, melalui cara bagaimana hal baik tersebut dapat kita pertahankan. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat digunakan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya diharapkan kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada. Sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah kemudian dan visi setiap warga sekolah. Apa itu Bagja? Kata Bagja berasal dari bahasa daerah Sunda yang artinya bahagia. Dalam langkah-langkah Bagja yang pertama adalah B atau buat pertanyaan. Hal ini digunakan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Menuntun pengambilan pelajaran atau pengalaman positif yang dimiliki pada guru bahkan sejawat yang dan digunakan untuk menyusun narasi keadaan ideal yang diinginkan. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Dan A. Atur eksekusi, merupakan transformasi rencana menjadi visi dan prakarsa perubahan saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Visi saya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan global, berbudaya lingkungan, dan berprofil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya mimpikan adalah membangun kesepakatan kelas dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan karakter mandiri murid. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dua kata kunci dalam prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas.
kunci untuk membuat kesepakatan kelas yang sukses adalah kolaborasi antara guru dan siswa, melakukan percakapan terbuka tentang semua aspek mulai dari harapan, peraturan, dan konsekuensi. Tujuan dari membuat kesepakatan kelas adalah untuk memastikan bahwa siswa merasa aman, dihormati, dan termotivasi untuk belajar di lingkungan yang mendorong kolaborasi dan rasa hormat untuk semua. Kata kunci yang kedua adalah karakter mandiri. Sebagai salah satu dari elemen profil pelajar Pancasila, karakter mandiri harus dikembangkan dalam diri seorang pelajar Indonesia. Pelajar mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sub-elemen kunci dari karakter mandiri dalam profil pelajar Pancasila antara lain 1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Senantiasa melakukan refleksi diri, baik kelebihan, kekurangan, serta situasi dan tuntutan yang dihadapi. Kedua, regulasi diri dalam mengatur pikiran, perasaan, perilakunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik akademik dan non-akademik. Bagja prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah membangun kesepakatan kelas dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan karakter mandiri murid. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan utama sebagai berikut. Apa yang harus saya lakukan untuk membiasakan membangun kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, membaca literatur mengenai konsep kesepakatan kelas dan karakter mandiri sebagai bagian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, untuk membiasakan membangun kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri murid. Langkah berikutnya adalah ambil pelajaran dengan pertanyaan. Pertama, kekuatan atau potensi apa yang dimiliki oleh rata-rata murid dan sekolah yang berhubungan dengan membangun kesepakatan kelas dan nilai-nilai mandiri. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid dapat membuat mereka meningkatkan karakter mandiri. Pertanyaan ketiga, karakter diri apa yang saya miliki yang bisa membantu membangun kesepakatan kelas yang dapat meningkatkan karakter mandiri murid. Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: 1. Mengidentifikasi kekuatan atau potensi positif yang dimiliki oleh murid dan sekolah yang berhubungan dengan membangun kesepakatan kelas dan nilai-nilai karakter mandiri. Yang kedua, berdiskusi dengan wali kelas, guru yang mengajar di kelas untuk memperkuat data terkait potensi yang dimilikinya dalam membangun kesepakatan kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara kepada murid dan wali kelas. Yang keempat, melakukan refleksi terkait kesepakatan kelas untuk mewujudkan karakter mandiri murid. Langkah bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Di dalam gali mimpi, saya membuat pertanyaan, kebiasaan baru apa yang saya bayangkan akan terjadi apabila dengan membangun kesepakatan kelas ini
dapat meningkatkan karakter mandiri pada murid. Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Membuat daftar keterampilan dan kebiasaan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Kedua, membuat deskripsi sikap diri saya dalam merespon aktivitas anak melalui survei. Yang ketiga, membuat deskripsi dan respon murid atas aktivitasnya melalui wawancara. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan membangun kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi. Dan langkah berikutnya dalam Bagja adalah jabarkan rencana. Dengan pertanyaan yang saya susun sebagai berikut. Yang pertama, langkah yang paling sederhana apa yang dapat saya lakukan untuk membangun kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri pada murid? Pertanyaan kedua, inovasi apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: 1. Membuat list pertanyaan sebagai bahan dialog dengan murid tentang hal-hal yang menunjukkan karakter mandiri dari refleksi kesepakatan kelas. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, terkait program kegiatan penguatan kesepakatan kelas dalam upaya meningkatkan karakter mandiri. Tahapan terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada atur eksekusi ini adalah: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan membangun kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: meminta rekan sejawat, kepala sekolah, untuk melakukan observasi dan memberikan refleksi terhadap program membangun kesepakatan kelas yang efektif dalam upaya meningkatkan karakter mandiri murid. Demikian teman-teman guru hebat Indonesia, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.